Saya Ketut Abid Halimi, saya trainer dan motivator Tanks Institute Indonesia. Saya 2 kali mendapatkan rekor dunia, rekor lembaga prestasi rekor Leprit, dan lembaga prestasi rekor Muri. Dan hari ini saya di sini di pesantren Singa Putih Munfaridin. Filosofi pesantren yang tidak ada satunya lagi selain hanya di sini. Santrinya yang luar biasa. Saya melihat santri di sini jangkep, punya 3 kecerdasan: cerdas otaknya, terampil tangannya, dan cerdas hatinya. Apalagi santri di sini dibekali dengan personal value, nilai diri yang terus direcharge oleh Romo Yai langsung. Saya bangga dengan pesantren ini. Saya kaget, tampaknya ini satu-satunya di Jawa Timur. Ada Gua Hiro yang di dalamnya ada istana. Ada Singa Putih yang kemudian menggelegar di dunia, yaitu Singa Putih Munfaridin. Pastikan Anda berkunjung, pernah sholat di sini, pernah bertemu Romo Yainya, dan menikmati suasana di pesantren yang megah ini bersama para ustadz, para asatid, para gus, para kiai di sini nantinya. Yuk, pastikan. Apalagi kalau mau mendaftarkan anaknya, saudaranya, orang-orang dekatnya di pesantren yang keren ini. Terima kasih. Selamat bertemu di Singa Putih Munfaridin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama, kami muliakan kepada Romo Kiai Muhammad Syaiful Arifillah dan juga tamu kehormatan kita pada hari ini, Bapak Dr. Ketut Abid Halimi selaku founder, motivator ya, yang telah kami undang di pesantren kita, di pesantren Singa Putih ini ya. Kami ucapkan beribu terima kasih kepada beliau yang telah memberikan motivasinya kepada para santri baru dan juga para guru untuk terus berkarya, untuk terus bersemangat memajukan pesantren kita, pesantren Singa Putih Munfaridin. Kepada beliau, Bapak Ketut Halimi, kami beribu ucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah beliau berikan kepada kita, keluarga besar Singa Putih, membuahkan manfaat dan barokah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kita, dari para guru. Semoga semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah, amma ba'da. Yang kami hormati pendiri dan pengasuh pondok pesantren Romo Kiai Haji Syaiful Arifillah beserta tamu kehormatan kita Bapak Ketut Abid Halimi. Di sini Pondok Pesantren Singa Putih Munfaridin memiliki lembaga profesional yaitu MTS MA Unggulan Singa Putih. Lembaga ini sangat cocok untuk putra-putri Bapak Ibu untuk menimba ilmu baik intelektual maupun spiritual. Di sini anak-anak dididik keahlian, skillnya, rohaninya, yang mana sangat bermanfaat untuk kesuksesan anak-anak. Tidak cukup jika anak-anak itu hanya cerdas otaknya saja, namun yang paling penting adalah kecerdasan hatinya untuk menjadi pribadi-pribadi muslim yang tangguh di kemudian hari. Mari bergabung di lembaga kami karena kami siap membangun Indonesia yang maju. Terima kasih. Cukup dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu profil saya biar kalian lebih mengenal. Kayaknya ada problem ini. Ya, ini. Saya dikontrak oleh Polda Jawa Timur untuk membina para polisi di seluruh Indonesia. Dan nanti kita lihat
profil saya, silakan. Agar menjadi inspirasi untuk adik-adik semuanya. Telah memotivasi ribuan orang, menggugah Artis dan merubah FTV. berbagai kalangan, guru TK, dosen, pengusaha, pejabat, hingga jenderal. Ketut Abid Halimi, motivator muda asal Bali, peraih rekor muri, founder Thanks Institute Indonesia. Melalui senam otak, senam hati, dan hipnoterapi, dikontrak oleh Polda Jawa Timur membina mental polisi. Dikontrak oleh ratusan perusahaan menjaga mental karyawan dan iklim keuangan. Narasumber di TV nasional dan radio terkenal dengan berbagai tema dan ulasan fenomenal, leadership training, public speaking, hypno teaching, character building training, and outbound motivation tersaji menjadi wadah lebar perubahan. Ketut Abid Halimi bukan hanya motivator dan konsultan profesional, namun juga menjadi pengusaha media, pemimpin lebih dari 20 media Polri, hingga kembali diganjar penghargaan Lembaga Prestasi Indonesia Dunia tahun 2017. Let's welcome the real motivator, penggugah dan perubah ribuan orang. Oke, saya dulu tidak pernah bercita-cita untuk menjadi motivator. Tapi kemudian Allah menakdirkan saya menjadi motivator. Jadi ada pilihan orang itu, ada orang menjadi guru, menjadi dokter, menjadi dosen. Nah, gurunya para guru itu adalah dosen. Karena dosen itu mengajar mahasiswa. Kemudian di atas dosen ada doktor. Di atas doktor ada profesor. Profesor itu bayarannya besar. Setiap 1 jam bayaran profesor itu bisa 10 juta. Setiap 1 jam. Tapi di atas profesor ada motivator. Motivator itu sekelas Mario Teguh setiap 2 jam bayarannya 65 juta. Itu 2 jam. Kalau saya alhamdulillah setiap 2 jam 25 juta. Nah, jadi menjadi motivator itu harus punya semua ilmu. Karena yang kita hadapi adalah semua otak, semua masalah, semua problem, semua latar belakang kehidupan seseorang. Begitu. Jadi menjadi motivator itu tidak mudah. Orang menjadi motivator pun harus punya skill dan experience yang banyak. Punya pengalaman hidup yang banyak. Orang menjadi motivator itu. Jadi dari sekian banyak santri di sini, siswa di sini, kenapa nggak ada yang bercita-cita jadi motivator? Masih adakah yang bercita-cita jadi motivator? Ada? Tidak ada. Ya. Orang selalu kemudian ketika ditanya tentang cita-cita, jawabannya adalah dokter, insinyur, polisi, perawat, bidan, tentara. Padahal di era sekarang ini jauh ditinggalkan. 20 tahun lagi saat kalian nanti besar, saat kalian nanti dewasa, 20 tahun lagi, ini adalah profesi yang ditinggalkan orang. Bahkan di negara maju, di Amerika, di Jepang, gitu ya. Semua banyak menjadi entrepreneur, memiliki skill-skill digital yang bagus. Itu. Karena negara ini bisa bertahan sampai hari ini adalah salah satunya adalah penguatan ekonomi digitalnya. Begitu. Jadi justru kalau kemudian memilih menjadi PNS, menjadi bagian dari negara, menjadi PNS, menjadi dokter, menjadi perawat, bidan, kita hanya akan menghabiskan uang negara. Tapi jadilah pemuda yang hari ini kita berpikir kita memberikan uang pada negara. Sepakat? Sepakat? Tidak menerima gaji tapi memberi gaji. Tidak menerima penghasilan tapi memberi penghasilan. Ini paradigma yang pertama. Ini cara pandang kita yang pertama. Berpikir, bercita-cita jadi orang sukses yang memberikan banyak pekerjaan, memberikan banyak penghasilan, memberikan banyak gaji pada seseorang. Bukan gaji loh ya. Kalau gaji kan yang gendut-gendutin gaji. Ya, tapi gaji itu. Ya. Nah, bercita-cita itu berubah-ubah. Setiap
anak ditanya cita-citanya berubah. Anak TK ditanya cita-citanya berubah, ketika dia SD berubah, ketika SMP berubah, ketika SMA berubah, kuliah berubah. Nanti setelah kuliah pun berubah. Dia akan bertemu dengan the real life, kenyataan hidup yang sesungguhnya. Oh, ternyata aku menjadi ini ternyata. Tapi kita harus punya cita-cita. Cita-cita setinggi langit itu artinya bahwa kalau kalian jurusannya adalah jurusan MIPA, maka cita-citanya bukanlah kemudian menjadi insinyur atau kemudian menjadi dokter. Karena jurusan MIPA nanti kuliahnya pasti ke arah itu dan kemudian spesifikasinya pasti ke arah itu. Misalnya orang jurusan pendidikan, jurusan agama, cita-citanya bukan guru agama, tapi di atas itu. Kalau orang jurusan agama, kuliah pendidikan agama, pengajaran, cita-citanya jadi guru, keliru. Karena dia pasti menjadi guru. Karena cita-cita itu adalah di luar kemampuan kita, di luar otak kita, di luar daya pikir kita. Itu namanya dengan cita-cita. Cita-cita itu sederhananya adalah out of the box. Apa? Yang keras apa? Bukan kedebok. Out of the box. Tapi out of the box. Pikir bagaimana hidup dengan gaji sedikit bertahan berbulan-bulan, tapi kita bercita-cita bagaimana kemudian hidup bertahan di bulan. Bukan hidup berbulan-bulan, tapi bertahan di bulan. Ya. Misalnya gaji 1,5 juta hidup bertahan berbulan-bulan. Jadi gajinya belum keluar udah ditulis ini jatah ini, jatah iki. Iya, jatah ini gajinya belum keluar ya. Mohon maaf saya nggak menyindir siapa-siapa ya. Iya. Oke. Nah, jadi kalau kemudian dari hari ini, dari sekarang ini kita berpikir pokoknya jadi orang yang manfaat, maka Tuhan akan mengarahkan kita pada hal yang manfaat. Allah akan mengarahkan kita pada hal-hal yang manfaat. Nah, kalau kemudian sudah berkomitmen, bercita-cita pengen jadi orang manfaat, maka ikuti alurnya, ikuti jalannya. Misalnya jelas-jelas ke Singa Putih itu lewat sini kan. Nah, tiba-tiba Singa Putih lewatnya di Tretes. Mana ketemu? Nah, sekarang mau jadi orang sukses, jadi pengusaha, menjadi tentara, jadi polisi, itu gampang. Mengapa? Karena sudah ada jalannya. Tidak ada hutan belantara lagi. Semua hutannya sudah ada jalan tol. Kita menuju menjadi tentara sudah ada jalannya, sudah ada tujuannya, sudah ada yang mengarahkan. Jadi bercita-cita menjadi apapun itu gampang hari ini. Tinggal kita punya komitmen, tinggal kita punya istiqomah, tekun belajar, dan kemudian jujur dalam kehidupan. Begitu. Jadi silakan sekarang tulis kembali di kertasnya namanya yang besar. Di kertasnya ya, sobek satu kertasnya. Nama yang besar dan cita-citanya. Nama yang besar dan cita-citanya. Oke. Sudah semua? Sudah? Oke, kalau sudah diangkat dengan 2 tangan. Tunjukkan, naikkan semuanya. Oke. Yuk naikkan dengan 2 tangan semua. Oke. Naikkan, oke. Naikkan dengan 2 tangan. Semuanya. Semua punya cita-cita? Oke. Iya. Ikuti gerakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hari ini sambil digoyangkan begini ya. Allah hari ini pagi ini saya bercita-cita seperti yang saya tulis. Mohon sekiranya Engkau kabulkan cita-cita saya. Allah kabulkanlah cita-cita saya ini agar orang tua saya
bangga dengan saya. Cita-cita saya adalah. Silakan sebutkan dalam hatinya. Amin. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya. Oke. Sudah, silakan ditaruh cita-citanya, jangan sampai hilang. Itu disimpan sampai kemudian kalian lulus nantinya. Ya. Itu disimpan. Nanti kalian ingat ketika lulus masih menyimpannya, masih kuliah disimpan. Ketika sampai pada cita-cita yang sesungguhnya akan menjadi barang yang sangat berharga sekali itu nantinya. Oke. Ya. Next, coba. Ini ada sekitar 500 siswa di Jawa Timur yang sedang diterapi. 500 dan di sebelahnya ada 500 lagi itu. Jadi total ada 1000 siswa ya. Oke, next. Oke. Nanti kita coba ini penting sekali untuk membangun komitmen. Jadi kalau setiap orang oksigen di otaknya lebih banyak, dia gak gampang kacau, gak gampang stres, dia gampang kerasan. Kalau sering begini, gitu ya, dia gampang kerasan, dia gampang untuk kemudian beradaptasi dengan situasi apapun, gak cengengan. Ada yang nangisan di sini? Masa? Hah? Kangen siapa? Hah? Ibu? Masa sih? Enggak lah. Enggak kangen ibu kok ya? Enggak lah ya. Oke. Ya, perhatikan. Jadi setiap orang itu berproses. Tidak ada tiba-tiba orang yang kemudian lahir langsung berlari, atau lahir minta pengen makan nasi rawon atau kemudian nasi lodeh gitu. Semuanya berproses. Mulai dari zero to hero, mulai dari nol sampai kemudian menjadi orang-orang yang hebat. Jadi tangisan-tangisan hari ini itu menjadi saksi nantinya bahwa kalian membuktikan diri kalian menjadi yang diinginkan oleh orang tua. Itu ya. Nah, cita-cita yang ditulis hari ini pun itu belum tentu akan sama ketika nanti kalian di bangku kuliah atau setelah kuliah. Karena kita akan terus bertemu dengan banyak orang, berdiskusi, belajar, dan sebagainya. Kita akan mengalami masalah-masalah dan menemukan banyak solusi. Nah, jadi komitmennya adalah hari ini pokoknya berkomitmen bahwa kalian di sini sampai sukses. Karena sudah banyak sekali profil dari siswa-siswa yang sukses di sekolah ini, di pesantren ini. Mulai dari yang menjadi juara olimpiade nasional sampai kemudian olimpiade internasional. Bukan begitu, kepala sekolah? Semuanya sukses itu. Hanya sekitar 10% dari 100% yang tidak sukses. Yang kemudian mereka menyingkir dari pertarungan, menyingkir dari perlombaan-perlombaan kebaikan. Jadi 90%-nya adalah sukses. Itu. Nah, jadi sekarang kita memilih bahwa menjadi ulat, menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Orang berproses mulai dari ulatnya, kepompongnya, atau kupu-kupunya dulu. Dari mana dulu? Dari ulat dulu atau kepompong dulu? Hah? Dari mana dulu? Yakin ulat dulu? Kepompong dulu atau ulat dulu? Yang jawab ulat? Yang ibu-ibu yang di belakang? Ulat dulu atau kepompong dulu? Ulat. Kupu-kupu dulu? Ada lagi kupu-kupu dulu ya? Oke.
Ya semuanya berproses. Mulai yang kemudian buruk menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Jangan sampai kemudian fase kehidupan kita itu kembali ke titik nol kembali. Karena nantinya setiap proses yang dijalani itu adalah sajadah, alat ibadah kita di hadapan Allah. Nah, sekarang yang punya cita-cita dokter, tentara, guru, dosen, ustadz, kiai, kira-kira orang tua sudah tahu nggak kalau kalian bercita-cita seperti itu? Sudah tahu nggak? Nggak ada yang tahu kan? Emang orang tua tahu? Nggak tahu kan? Justru guru kalian yang lebih tahu. Nah, hari ini mereka, orang tua kalian, menyerahkan pada para ustadz, para asatidz, para guru di sini bahwa saya serahkan anak saya dan tolong arahkan pada cita-citanya. Jadi yang lebih banyak bebannya itu adalah para guru. Jadi sering-seringlah berkomunikasi dengan ustadznya, dengan ustazahnya agar cita-citanya mampu diraih. Oke. Nah, coba yang paling belakang itu, yang ibu-ibu di belakang, calon-calon bu nyai itu, ya. Tadi saya belum dengar ada yang pengen jadi punya pesantren besar tuh. Iya, yang di belakang. Ada nggak yang pengen punya pesantren besar? Pengen jadi bu nyainya atau pengen jadi istri dari Pak Yai? Pengen punya pesantrennya atau pengen jadi istri Pak Yainya? Oh, pengen punya pesantrennya. Oke, kan berbeda ya. Siapa lagi? Cuma satu orang? Cuma satu orang? Tadi ada yang pengen merubah dunia, angkat tangan. Siapa ya pengen merubah dunia? Oke, boleh dijelaskan dunia apa yang akan dirubah? Hah? Dunia mafia atau dunia apa? Paralel. Oke, boleh dijawab? Seluruhnya apa aja? 5 aja. Ekonominya, peradabannya, agamanya. Woi, keren. Lagi satu lagi? Para pemimpinnya keren. Tepuk tangan dong. Ini bagus sekali nih. Merubah dunia. Oke. Sekarang begini. Kalian tahu menteri? Tahu menteri? Sekarang yang madrasah aliyah, yang di sini semua. Tahu menteri? Tahu tugas menteri apa? Tahu tugas menteri? Tahu tugas menteri? Tahu. Presiden tahu? Tahu tugas presiden? Tahu gaji presiden? Nggak tahu. Oke. Sekarang kalau pemilihan jadi menteri, kalian pengen jadi menteri apa? Pengen jadi menteri apa? Keuangan. Oke. Jadi menteri apa? Apa? Kehutanan. Menteri apa? Oke. Menteri apa? Hah? Kehutanan. Apa? Keluarga. Mana ada menteri keluarga? Mana ada menteri keluarga? Oke. Menteri apa? Menteri apa? Olahraga. Menteri apa? Hah? Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan. Menteri apa? Ekonomi. Lanjut. Menteri apa? Keamanan. Mana ada menteri keamanan? Security. Oke. Menteri Ekonomi. Menteri Agama. Oke. Menteri Agama kok telinguan, malu-malu. Harus diangkat dong dadanya. Oke. Menteri apa? Menteri Olahraga. Menteri apa? Apa? Olahraga. Olahraga apa? Kalau siapa namanya ini? Hendy. Kalau Hendy menjadi menteri olahraga, olahraga apa yang mau disukseskan? Sepak bola. Yang lainnya dihanguskan. Marah nanti yang bulu tangkis. Menteri apa? Olahraga ya? Oke, sudah sepakat. Nah,
Negara itu ditata oleh orang-orang yang cerdas, terampil, tapi kemudian punya keberuntungan. Orang-orang cerdas itu, orang bodoh dikalahkan oleh orang bodoh dikalahkan oleh orang cerdas dikalahkan oleh orang beruntung. Orang beruntung. Orang kaya, orang cerdas dikalahkan oleh orang beruntung. Susah menjadi orang beruntung. Kadang mereka punya duit banyak, punya uang banyak, otaknya pinter, tapi tidak beruntung. Sementara kemudian kalian bisa di sini termasuk orang-orang yang jadi punya kecerdasan dan kekayaan. Tepuk tangan dulu dong untuk Singa Putih. Nah, sekarang tolong tuliskan orang yang paling berjasa deh dalam hidup kalian siapa sebenarnya? Orang tua, oke. Sekarang orang yang paling dekat di sini. Sudah punya teman belum? Sudah punya teman? Oke, tuliskan teman kalian di situ. Orang yang paling dekat di sana, tuliskan. Di sini, di pondok ini. Oke. Yang paling dekat. Oke, satu orang saja. Satu orang saja. Satu orang, silakan ditulis. Oke, silakan ditulis. Ditulis, oke ya? Sudah ditulis? Satu orang. Hah? Di kertas yang tadi. Tulis. Ditulis. Orang yang paling dekat di sini. Oke? Temui bestinya. 3, silakan. Temui bestinya. Silakan. Silakan. Temui bestinya. Temui bestinya. Silakan. Temui bestinya. Silakan. Temui bestinya. Sampai kemana bestinya? Hah? Di sekolah. Yang di sini, yang belakang udah ketemu bestinya? Sudah? Sekarang berhadapan dengan bestinya masing-masing, berhadapan. Oke, berhadapan. Berhadapan dengan bestinya. Ayo, jajar sini, jajar. Berhadapan dengan bestinya. Oke. Oke, video ini adalah video tentang bahwa lagi-lagi kita harus sukses dunia akhirat karena hidup selamanya. Semua yang cantik akan menua, semua yang menua akan mati. Ini adalah salah satu artis di luar negeri dan hari ini sudah menua. Oke, jadi tidak ada yang abadi. Yang abadi itu hanya kebaikan, hanya akhlak dan akhlakul karimah. Ya, jadi kita hari ini bersekolah di pondok dalam kerangka membangun bangunan yang abadi, bukan yang sementara. Kekayaan sementara, tangisan sementara, kesedihan sementara, bahagia sementara. Karena tidak ada kemudian kebahagiaan tanpa kesedihan. Tidak ada kesedihan yang terus-menerus tanpa kebahagiaan. Tidak ada kegagalan yang terus-menerus tanpa kesuksesan. Semua orang punya jatah gagalnya dan jatah suksesnya. Maka mereka yang kemudian lebih banyak mendapatkan jatah gagal karena mereka yang tidak menjalani prosesnya sesuai dengan yang dimaui oleh Tuhan, dimaui oleh Allah. Jatah gagalnya lebih banyak. Kadang kemudian sudah bekerja tapi duitnya kurang. Sudah gajian tapi ternyata gajinya kurang. Sudah menjadi dosen tapi juga kurang. Sudah menjadi pengusaha tapi rugi dan bangkrut akhirnya bunuh diri. Saya pernah mendapatkan klien, pasien saya punya uang sudah habis-habisan, seorang pengusaha. Dia pengusaha ayam potong di Papua, mau bunuh diri. Ketika saya tanya kenapa mau bunuh diri, Pak? Saya mau bunuh diri karena uang saya habis. Tinggal berapa uangnya? Uangnya tinggal 60 miliar. Mau bunuh diri karena uangnya tinggal 60 miliar. Kan duitnya masih banyak. Enggak Pak Ustadz, uang saya sudah habis. Tinggal 60 miliar. Kan 60 kan banyak nggak? Ternyata hutangnya adalah 300 miliar hutangnya. Hutangnya 300 miliar ketika dia kena pandemi dan bangkrut mau bunuh diri. Ini. Jadi dia pengusaha tapi pengusaha yang mentalnya bukan mental baja, mentalnya mental kerupuk. Kerupuk yang kena air, teles dan kemudian nggak bisa dimakan. Makanya di pesantren ini kita menjadi pengusaha yang bermental baja.
pengusaha yang punya spiritual yang luar biasa di pesantren ini. Sekarang polisi-polisi sekarang mencari anggota di pesantren. Kapolda, Kapolres itu mencari lulusan-lulusan pesantren. Dan sudah ada kita yang lulus polisi ya, Akpol di sini? Sudah ada ya? Sudah ada. Berapa orang? TNI ya? Polisi? Proses masuk Akpol. Karena sekarang polisi itu memburu anggota yang betul-betul dari lulusan pesantren. Kalau enggak lulusan pesantren, di nomor 2 kan. Jadi berbanggalah di pesantren ini. Nanti prosesnya pasti ada kerasan, nggak kerasan, nggak kerasan. Tapi saat kita nggak kerasan, kalian nggak kerasan, ingat bahwa hari ini kita digembleng untuk sukses dunia dan akhiratnya. Ada doa Romo Yai, ada doa para ustadz, ada doa para guru yang kemudian akan terus mendampingi di sini. Sudah ketemu? Oke. Ini gambarannya kalau kemudian sebenarnya hal-hal yang merusak dunia itu sudah dekat sekali. Jadi orang bercita-cita dunia, tapi mereka lupa bahwa yang merusak cita-citanya juga banyak. Oke, coba diputarkan. Langsung ke praktek hipnoterapi langsung. Semuanya akan binasa kecuali orang-orang yang kemudian memiliki akhlak, memiliki karya, memiliki sebuah hal yang memang tidak bisa dibinasakan kecuali Allah binasakan. Oke, adik-adik semuanya ditata posisinya, duduk agak maju di sini ya, yang depan. Sama kalian merecharge otaknya, yang ngantuk-ngantuk boleh tidur kok ya. Mau tidur? Enak kan? Enak, tiduran itu enak ya. Oke, coba diukur dulu badannya, kalau tiduran setidaknya nggak mencium bau kaki temannya. Oke, ya, boleh tiduran, boleh kok tiduran semuanya. Oke, yang mak-mak belakang juga boleh. Oke, aduh anak erek. Ada yang nggak bisa tidur tadi malam? Ya, itu oke. Yuk, terakhir sekarang, ayo. Oke, ayo, lakukan dulu. Katanya pengen sukses. Masa menghitung 100? Kalau nggak mau 100, naik 200. Oke, yuk. Oke, nggak mau 200, naik 300. Oke, yuk, semua. Yuk, di hitungan ketiga. Tekuk kepalanya, jangan sampai salah. 1, 2, 3, yuk. 1, 2, kurang nekuk. 3, kurang ke dalam. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, lepas. Silakan duduk. Ya, silakan duduk. Oke. Kenapa kepalanya? Hah? Lo hilang kepalanya? Oke, hilang kepalanya ya. Oke, silakan tetap duduk di posisi awal. Kita lihat motivasi besar bahwa kerja keras itu butuh cerdas juga. Siapa yang suka sepak bola? Ya, saya putarkan. Silakan.
Iya. Nah, ini keeper yang luar biasa, keeper yang hebat sekali. So now the burn rest on Yale stop. Sterling, here comes Nils to feel that man, dealing with more pressure now than a submarine. Indeed. Now terms of appreciation. Johnson places the ball on the spot, getting ready. That man literally has a cannon for a leg. Here he goes, winding up for the shot, and oh! The cannon has fired and hit Sterling directly to the bank. We blocked that at a stunning 116 kilometers per hour. Now that's a lot of miles per hour. Little chance that man's nose is not broken right now. Oh, indeed. What incredible instinct to crawl away from the goal like that. And his teammate drops the field. Happy as a lark as they slide in. Iya. Itu pemenangnya ternyata mereka yang bekerja keras, bekerja cerdas ya. Kalau hanya kerja keras, ya pasti akan kalah. Tapi harus kerja cerdas ya. Nah, inilah ibarat kemudian keluarga itu ibarat pemain sepak bola. Keluarga itu. Siapa yang jadi kipernya, siapa yang jadi penyerangnya, siapa yang jadi gelandangnya, siapa yang jadi penjaga gawangnya. Ya, orang tua kalian bisa jadi sebagai penjaga gawangnya. Atau bisa jadi kalian penjaga gawangnya agar sukses keluarganya. Makanya orang tua mengirimkan ke pesantren ini agar keluarganya jadi sukses. Pengen punya orang tua, keluarga yang sukses semuanya gitu ya. Oke. Nah, sekarang di antara kalian yang mungkin ada yang yatim piatu di sini? Ada? Yang orang tuanya nggak ada? Sudah meninggal? Ibu? Ayah? Nggak ada ya? Semuanya masih lengkap ya? Semua masih lengkap ya? Sama masih lengkap tak? Ibu masih ada? Siapa nama ibu? Nama ibu siapa? Nama ayah siapa? Nama ayah siapa? Hah? Hah? Nggak pede punya ayah dia? Ya? Ibu nggak ada? Bapak? Bapak ada, ibu nggak ada ya? Oke. Nama ayah siapa? Nama ayah? Nama ibu? Nama ibu? Oke. Kalau takut menyebutkan nama orang tuanya, silakan ditulis di tangan, di tangannya. Nah, oke ya, di tangannya. Tulis di tangannya. Nama ayah, nama bunda. Tulis, silakan. Silakan. Oke, di tangan bro. Di tangannya. Nama ayahnya, nama bundanya. Yes. Hah? Nama lengkap boleh, nama panggilan boleh, nama panggung boleh. Barangkali orang tuanya ada yang penyanyi ya. Nama panggung juga boleh. Sudah? Sudah? Yuk. Nama ayah Anda, nama ibunda. Kenapa susah? Pakai pulpen yang ini. Video yang itu berarti yang 10 jari. Siapkan. Nama ayah Anda, nama ibunda. Ada yang ingat ulang tahunnya? Gak ingat ulang tahunnya? Ingat? Wah, istimewa nih. Ulang tahun ibunya ada yang ingat? Hari ibu itu kapan sih? Hari ayah kapan? Hah? Kapan-kapan? Ayo, silakan. Yo, oke. Sudah? Semua? Coba lihat. Masih ditulis. Gak kelihatan. Ganti pulpennya. Coba. Mana gak kelihatan? Coba kelihatan. Iki sik, Pak. Coba. Oke, yuk. Oke.
Kenapa sih kok nggak pede nyebut nama ayahnya? Takut dibully, ngapain takut dibully? Kalau ayahnya keren, kenapa takut dibully? Ya kan? Kalau ayahku keren gitu ya. Oke, sekarang tulisin, ayahku keren, ibuku cantik. Nah, ya. Ayahku keren, ibuku cantik. Kenapa, Mas? Kangen? Kangen ayah atau kangen bunda? Kangen ya? Nah, nanti kangennya dalam bentuk doa. Insya Allah tidak ada doa yang tertolak. Apalagi doa anak yang sedang menuntut ilmu. Nggak ada doa yang tertolak. Sudah? Sudah. Sekarang yang kangen sama bundanya, dilihat namanya. Yuk dilihat nama beliau. Di tangannya dilihat. Saya ajarin untuk kemudian memberikan energi positif pada ibunda ya. Oke, tegapkan badannya semua. Yang benar-benar kangen, yang nggak kangen nggak usah. Ya. Kemudian lihat nama ibundanya, nama ayahandanya di tangan Anda, di tangan kalian. Yuk, lihat begini. Lihat di tangannya. Oke, lihat. Ayo. Ayo. Dilihat. Kemudian tarik nafasnya. Tarik nafasnya semua. Tarik nafasnya semua. Ganti musik buat Lik. Itu musik sambung. Tarik nafasnya, kemudian lihat. Lihat. Tarik nafasnya. Kemudian bacakan Fatihah untuk ibundanya. Bacakan Fatihah untuk beliau. Letakkan di dada nama beliau. Lihat senyumannya. Senyuman beliau. Lihat ketegasannya. Lihat kasih sayangnya. Sudah? Sambil membacakan Fatihah. Al-Fatihah. Untuk ayahanda dan ibundaku tercinta. Oke, ganti film video. Amin. Sudah, silakan. Oke, sudah. Semuanya menghadap ke depan. Oke. Ini di sini, sini. Oke. Semua sedang menghadap ke depan. Yuk. Semua menghadap ke depan. Yang di sini, sebelah sini deh. Nah, yuk, semua menghadap ke depan. Pastikan semua menghadap ke depan ya. Ini film inspiratif bahwa film inspiratif sekali ini. Oke, silakan. 1, 2. Ya, silakan. Ini orang-orang yang sudah kuliah, mencari pekerjaan. Tapi ada satu syaratnya menjadi sukses. Lihat. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras. Nah, ini ketika dia SMA. Bapak Jati. Sampai Ini ketika melamar kerja. pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jadi, Ibunya mengungkapkan senang hanya dengan perasaan dan doa. Itulah hati orang tua kita. Berbeda dengan anaknya. Ayo masuk. Yuk. Tidak ada satupun orang yang sombong itu sukses. Semua basicnya adalah ibu, dan ayah. Ini basicnya. Sebesar apapun orangnya, sehebat apapun dia. Hari ini tegapkan badan kalian dan ayo
rasakan nikmatnya kangen dengan orang tua, tapi dalam doa. Bukan kangen tanpa doa. Kalau kangen tanpa doa yang isinya setan. Ayo, tegapkan badannya semuanya, posisikan tangannya berdoa. Semuanya. Tegapkan badannya, siapkan diri Anda menjadi anak-anak sukses, menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh ayah dan bundanya. Ayo, Adi. Sampaikan terima kasih pada ibunda dulu. Sampaikan terima kasih pada beliau. Jangan tolak permintaannya. Sampaikan terima kasih kepadanya. Hanya terima kasih. Sampaikan, Bu, Mama, saya kerasan di sini. Terima kasih doa jenengan. Yuk, sampaikan terima kasih pada ibundanya. Bismillah. Yuk, sampaikan terima kasih. Yuk. Ibu, terima kasih. Ibu, terima kasih. minta doa sama ibu yuk. Doain biar sukses. Biar sukses. Kerasan di pondok. Kerasan di pondok. Jadi anak yang bisa bahagiakan ibu. Bisa bahagiakan ibu dan ayah. Oke. Yuk semuanya sampaikan terima kasih kepada perempuan yang tercantik di dunia, Ibunda. Perempuan yang setiap capeknya dia sembunyikan, setiap lelahnya dia sembunyikan. Dialah orang terhebat di dunia, Ibunda. Sampaikan terima kasih kepadanya. Sampaikan kangennya dalam doa. Doakan dia. Sampaikan kangennya. Luapkan semuanya. Peluk dia, cium dia. Sampaikan kangennya kepada Ibunda, 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 Ibunda. Sampaikan kangennya. Bismillah. Yuk, Ibu, yuk sampaikan ke Ibu. Ayo, biar menjadi doa. Yuk, doain Ibu yuk. Ibu, terus sampaikan. Sampaikan isi hatinya. Ayo, Ibu. Yuk. Dan sudah bisa merawatku sejak kecil sampai sekarang. Minta doa ke ibu sekarang. Doakan saya. Semoga diberi panjang umur. Amin ya Allah. Dan bisa bersama-sama di dunia akhirat. Ibunya yang sakit-sakitan segera Allah sembuhkan. Ayahandanya yang sakit-sakitan segera Allah sembuhkan. Ayah yang sedang susah cari kerjaan segera Allah beri rezeki. Ibundanya yang suka marah-marah Allah beri hidayah. Semuanya adalah orang-orang terhebat bagi kita. Saya akan bantu dengan sholawat dan peluk bundanya dan rasa kangennya kuatkan lagi dalam bentuk doa. Dalam bentuk doa. Sampaikan pada beliau bahwa saya bercita-cita menjadi apa, sebutkan dan minta doa pada beliau. Iya. Yuk sampaikan padanya. Peluk beliau. Peluk beliau. Saya akan bantu dengan sholawat. Seolah-olah beliau ada di depan kalian. Seolah-olah beliau ada di depan kalian. Berkomitmenlah untuk membahagiakan beliau berdua. Kesalahan yang beliau tidak tahu, minta maaflah.
apalagi kesalahan yang beliau tahu. Peluk beliau, cium kakinya. Ayo hari ini dan seterusnya berkomitmen menjadi santri yang teladan, menjadi siswa yang berprestasi, membuktikan diri bahwa saya bisa, saya mampu, saya pasti bisa. Saya bisa menjadi anak-anak yang ibu banggakan, ayah banggakan, orang tua banggakan. Siapa yang ingin menghajikan orang tuanya, angkat tangannya. Yang ingin mengumrohkan dan menghajikan orang tuanya, angkat tangannya. Katakan sama Allah, di hari ini, di siang hari ini, Allah izinkan saya menghajikan orang tua saya, mengumrohkan orang tua saya dengan uang saya sendiri ya Rabb, dengan uang saya sendiri ya Allah. Sampaikan kepada Allah hari ini, sampaikan rasa kangennya, luapkan. Allah, saya kangen banget dengan ibunda, dengan ayahanda ya Rabb. Sehatkan dia, jaga dirinya, jaga fisiknya, jaga hatinya, jaga rezekinya, jaga semuanya. Aku mencintainya lebih dari diriku. Aku mencintainya, menyayanginya lebih dari segalanya. Allah Rabbi, terima kasih Kau sehatkan Abah dan Umi. Allah Rabbi, terima kasih Engkau jaga keluarga kami. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Semuanya pegang dada sebelah kirinya dengan tangan kanannya. Ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, siang ini izinkan saya hari ini dan seterusnya menjadi anak yang berbakti. Hari ini dan seterusnya izinkan saya menjadi santri yang teladan, menjadi siswa yang teladan, menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhiratnya, agar saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Saya sangat sayang kepadanya seperti saya menyayangi diri saya sendiri. Allah, jagalah orang tuaku, jaga rezekinya, jaga fisiknya, jaga hatinya. I love you. Terima kasih semuanya. Kita akan jumpa di waktu yang berbeda. Semangat yang sama, berubah menjadi lebih baik, lebih sukses dunia dan akhiratnya. Terima kasih. Saya motivator Teks Institut Indonesia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau yel-yel yang keras. Singa putih maju wajib, mundur haram. Singa putih singa putih singa putih. Tepuk tangan semuanya.